Luar biasa. Luar biasa. Ramai banget malam ini, sahabat SHE. Siap, Buma. Ya berubah. Pasti bisa. Kayaknya nih lightingnya di tempat Adil kurang oke. Coba kalau diginiin cahayanya gimana, wajah cantiknya sudah terlihat? Bersinar, Mbak. Bersinar ya. Glowing. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik, Sehat. Iya, 2 minggu nggak ketemu sama dia. 2 minggu nggak ketemu sama Jajablix, kangen nggak nih? Kangen banget. Oke, kita hari ini bakal seru-seruan di Jajablix, jaga jarak kita tetap klik ya. Di episode Jaja Ngobras di week ke berapa ini kita sudah? Di week ke berapa ini? Week ketiga bulan Juni ya. Wah. Oke. Mau absen dulu nih, bintang tamunya udah pada datang belum? Pak Nanang, mana sore Pak Nanang? 24, Mbak. 24. 24 apa? 24 week-nya. Biasanya yang megang mom of meeting apal ya. Oke, Pak Iwan, mana suaranya Pak Iwan? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Oke, baik. Kita bakal terus-terusan di sini ngobrol bareng nanti. Boleh ngerokok nggak, Gil? Pak Nanang. Oh. Sambil Biasa, ngerokok jangan boleh kalau- nggak? Pakai nanya lagi, Jangan ya. ganggu ruangan sih Pak, mengapa? Saya di luar Oke, ini. baik peraturannya. Waduh, Nah, nggak apa-apa ya. waduh, Nggak asik jelas banget. ya. Pak Iwan. Iya, betul. Pak Iwan Saya sama di aku luar, nih sebenarnya rumahnya deketan ya, cuma kita harus terpisah seperti ini ya, harus secara virtual ya Pak Iwan ya. Yang penting kan Oke, hati baik. kita dekat. Oh, love. Oke, baik, kalau begitu sebelum kita mulai ada peraturannya di Jajaplix ya. Nanti kita setiap orang yang mau nanya, setiap orang yang ditanya ya harus wajib biar teman-teman juga tahu dan makin kenal nih sama teman-teman yang ada di sini sama Bu Manars ya. Oke, kita akan mulai, tapi sebelum kita mulai seperti biasa saya akan cerita tentang sebuah hal yang viral. Ada yang bisa tahu nggak? Kira-kira di akhir-akhir ini lagi viral apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Bintang Emon. Apa nih? Bintang Akhir-akhir Emon. ini? Bintang Emon. Bintang Emon. Novel Baswedan. Bintang Emon. Nah, ada yang belum tahu? Coba jujur deh, ada yang tahu Bintang Emon itu nggak Bintang Emon tuh lagi viral? Ada yang nggak tahu nggak? Tahu semua ya? Halo. Waduh, jaringan Agil nih sepertinya nih. Halo. Masuk. Jelek. Masuk. Oke. Jelas, Gil. Oke, Jangan kalau malu-maluin begitu, Bogor lah. ya buat yang nggak tahu, Bintang Emon itu siapa, silahkan Ayu Lintang dinyalakan dulu videonya, ya, biar teman-teman satu suara nih di sini ya terkait dengan Bintang Emon ini ya. Silakan Lintang. Stand up komedi. Oh lain Ogar. Sing iki Ogar. Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan memang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gegara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah, pasti insecure tuh. Salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan.
Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang dentungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Oke, itu tadi mungkin video teman-teman udah lihat ya dan diposting ulang di beberapa WA story-nya teman-teman Buma terutama ya yang ada di konteks saya gitu ya. Oke, untuk yang belum tahu gitu ya, beberapa waktu lalu Bintang Emon ini jadi trending topik di Twitter ya di Indonesia ya setelah menggugah sebuah video yang tadi itu yang tentang penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan ya. Melalui video berdurasi 42 detik itu ya, Bintang ini mengkritik tentang tuntutan hukuman 1 tahun penjara bagi penyerang Novel Baswedan ya. Nah, sebenarnya Bintang Emon ini tidak hanya viral saat ini. Mungkin kalau teman-teman tahu di bulan April ya, sekitar bulan Maret April gitu ya, sempat satu video dia gitu ya terkait dengan corona di mana dia mengajak teman-teman untuk mentaati protokol kesehatan. Itu pun viral gitu ya, bahkan video itu pun mendapat apresiasi dari beberapa negara tetangga gitu ya, contohnya Singapura gitu ya, bahwa dinilai bahwa caranya Bintang Emon ini cukup efektif dalam mengkampanyekan dari peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Pada saat itu Singapura malah belajar nih dari si influencer si Bintang Emon ini, cukup menarik ya. Nah, kita di sini gitu ya, di sini bakal ngobrol dengan ada Pak Nanang dan ada Pak Iwan ya. Kenapa mereka kita undang di sini, ada yang tahu nggak? Karena ada yang tahu nggak? Apalagi salah sekali jawabannya ya, karena ganteng itu relatif ya. Kalau menurut istrinya Pak Iwan pasti Pak Iwan ganteng ya. Kalau saya bilang Pak Iwan ganteng malah bahaya Pak. Apaan istri saya bilang jelek kok? Ya, karena memang kenapa sih kita mengundang Pak Iwan dan Pak Nanang? Karena gitu ya, menurut penilaian tim kreatifnya kita ya, pembawaannya yang selalu menyenangkan ya. Pak Nanang contohnya nih ya, dikenal sebagai GM Business Unit yang sudah 16 tahun berkarir di Buma ya. Selain itu, Pak Nanang nih dikenal sebagai Bapak HRGA-nya Buma gitu ya, Bapak HRGA Buma Site. Apalagi ini teman-temannya curhat, teman-teman curhatnya orang-orang site nih, biasanya Bu Devi kayaknya suka curhat nih ya. Dan Juga satu dikatain. lagi gitu ya, Pak Iwan. Dan ada lagi Pak Iwan Budi Prasetyo, ini GM Business Unit yang sudah 10 tahun berkarir di Buma ya. Kalau saya pribadi nih memandang Pak Iwan itu adalah sosok penghibur ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, teman-teman tahu pernah follow Instagramnya atau pernah meeting bareng sama Pak Iwan gitu ya. Pak Iwan ini selalu ada aja yang bercandaan-bercandaan atau sesuatu yang sifatnya fun gitu ya, ice breaking gitu, biar semuanya tuh nggak tegang gitu ya. Ini pasti ada aja gitu. Nah, malam ini ya kita bakal ngobrol asik bareng Pak Iwan dan Pak Nanang. Tentunya juga nanti ada Bumaners lain yang akan kita ajak ngobrol ya. Untuk itu kita berikan sambutan tertawa yang meriah untuk Pak Nanang dan Pak Iwan. Oke. Ini Pak Nanang itu backgroundnya kapan ya Pak? Itu tahun berapa ya Pak? Tahun 2 tahun yang lalu kali ya. Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lah ya. Oh, itu waktu lagi main musik sama Glenn Fredly ya Pak? Hah? Pak Nanang kok ngerokok tumben? Soalnya gini. Oh, ini Metallica. Lebih sangar Metallica lah. Tenang. Metallica kok sarungan. Pak Nanang nih. Metallica kok sarungan.
Metallica itu ya jualan villa gini loh. Ya, Metallica ini apa namanya lokal. Pak Iwan ini kayaknya Jajang Ngobras Misteri udah lewat Pak minggu lalu. Sekarang tetap ditambah loh item-item gitu ya. Ya maaf, aku di luar, di dalam anakku lagi belajar. Nah, Oh iya, makanya harus didahulukan aja. kepentingan sekolah ya Pak. Kalau gitu tak tunggu di lobby, Oke. Wan, tak tunggu di lobby ya, Wan, ya. Wan, tak tunggu di lobby. Oke, Pak Nanang, Pak Iwan, ya kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya adalah tentang menjalani peran di Buma dengan passion ya. Kita bukan menjalani passion di Buma, tapi menjalani peran yang ada di Buma dengan passion. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam pertanyaannya, ini pertanyaan pertama nih sebenarnya untuk keduanya gitu ya, untuk Pak Iwan sama Pak Nanang. Sebenarnya profesi yang saat ini nih lagi dijalanin gitu ya, 10 tahun, 16 tahun, itu profesi impian nggak sih dari Pak Iwan dulu deh Pak? Impian maksudnya dari kecil? Enggak Ya, juga dari kecil. sih, Jadi kalau enggak impian juga sih, Gil, karena saya dari kecil itu ya cita-cita saya nggak tahu juga. Orang saya orang desa, ya kan, saya lahir di Crocodile Forget. Nah, Crocodile Forget tahu nggak? Crocodile Forget buaya, lupa buaya. Apa tuh Pak? Boyolali. Boyolali. Nah, sebuah kota kecil lah di bawah kaki Gunung Merapi Merbabu lah, Boyolali kan. Boyolali. Nah, Boyolali kan Crocodile Forget. Ya kalau dari kecil misalnya cita-cita, kalau ditanya cita-cita ya cita-cita zaman dulu itu apa sih cita-cita kan ngikut-ngikut aja. Jadi apa namanya dokter, jadi pilot, padahal naik pesawat aja waktu itu belum pernah. Saya naik pesawat itu setelah kerja aja terus terang. Jadi apalah apa kan ngikut aja, tetapi itu tidak apa namanya, tidak saya harus jadi gini, saya harus belajar gini-gini, ya nggak ada lah. Kita orang desa itu cita-cita hanya sekadar ikut-ikut aja. Cita-cita apalagi mau jadi polwan nggak mungkin juga, orang saya laki-laki, iya kan. Nah, seperti itu sih kalau cita-cita. Apakah sekarang bekerja sekarang ini sesuai cita-cita impian dari kecil? Saya bilang tidak, dalam artian ya pas kecil dulu juga mana ngerti juga kerja di tambang itu kayak apa, mana ngerti juga. Cita-cita kan kalau kecil dulu kan standar aja, dokter, apa namanya, pilot dan lain sebagainya macam, tapi ya just cita-cita aja, bukan untuk saya harus gini terus saya terpacu untuk ini enggak juga. Karena apa? Ya kita sadar diri aja lah, orang kampung nggak tahu apa-apa kan. Beda kalau anak sekarang, anak saya ditanya cita-citanya apa? YouTuber, gamer gitu kan. Dia nggak tahu kalau misalnya pas waktunya kerja YouTube udah nggak berlaku lagi. Ngapain dicita-citakan dari sekarang ya kan? Nah, lebih seperti itu, Gil. Dan semuanya mengalir dengan proses saja, dengan pekerjaan sekarang, dengan posisi sekarang. Tetapi meskipun tidak punya cita-cita ya, apapun yang saya jalankan, saya fokus, saya concern, saya jalankan dengan penuh hati, ya alhamdulillah hasilnya sekarang ya seperti ini gitu loh. Mungkin itu aja mungkin Mbak Agil ya. Oke, Pak Iwan nih luar biasa. Berarti dulu waktu kecil kalau ditanya cita-cita jawabannya apa Pak? Ya macem-macem aja sih, saya juga lupa juga. Dulu kan cita-cita kan standar aja kan. Kalau nggak pilot, jadi dokter. Kalau nggak jadi Pak Habibie, waktu itu kan Pak Habibie itu seolah-olah paling pintar. Tapi ya just it aja. Tetapi bukan, saya pengen jadi pilot terus saya panjat apa namanya pohon tiap hari. Ya nggak juga gitu loh. Nggak ada sesuatu hal yang triggernya saya sampai sekarang karena kecilnya saya pengen jadi ABCD, nggak ada. Saya cuma pengen waktu itu ya setelah besar ya pengen bekerja aja, pengen menghasilkan uang sendiri, nggak merepotin orang tua, itu aja sih, Gil. Oke, berarti tidak terbayang gitu ya jadi pekerja tambang karena pada saat itu ya belum ngerti gitu ya. Kalau Pak Nanang gimana Pak Nanang? Profesi yang sekarang itu apa yang diimpi-impikan nggak Pak? Oh, nggak banget. Nggak banget. Kenapa tuh Pak? Dulu mimpinya apa Pak? Mimpinya saya jadi dokter. Oh. Iya kan?
Karena orang tua saya menganggap, wah saya ini orang baik, itu anak baik, nurut, suka nolong orang lain, baik budi. Sehingga pengennya jadi dokter. Makanya Pak Iwan istrinya diguyu tuh, Pak. dokter ya, Pak. Nggak kesampaian Iya, kalau istrinya dapatnya cari istrinya dokter gitu loh. Gitu. nyari istri dokter. Nggak kesampaian cita-cita, jadinya istrinya jadi dokter gitu. Jadi dulu Nggak cita-citanya ada, apa? Pak Nanang dipanggil apa? Kalau Pak Lurah, istrinya kan dipanggil Bu Lurah. Sampean istrinya dokter nggak ada dipanggil Pak Dokter, Pak Nanang. Dipanggil Pak Dokter dong. Oke, ini jawabannya cukup menarik ya. Pak Nanang beneran mau jadi dokter ya dulu ya? Di Buma Ya. kayaknya masih ada Pak kalau mau jadi dokter Pak. Dokter cinta Pak sebenarnya yang dibutuhin Pak. Oke, nah kalau dari kecil kan biasanya suka ada tokoh idola atau jangan-jangan sekarang juga ya ada tokoh idola yang diidolakan gitu. Kalau Pak Iwan selain Metallica Pak, tokoh idolanya siapa dan kenapa Pak? Kalau tokoh idola saya sih ya nggak jauh-jauh, bapak saya aja sih. Bapak saya pegawai negeri, guru lah. Guru tahu sendirilah penghasilannya berapa, ya kan, guru bagaimana bisa ya bekerja keras menghidupi keluarga, ya kan, ada juga ladang, ada juga sapi ya namanya di kampung. Ya nenek saya terus terang sebenarnya pedagang sukses, pedagang tembakau, mungkin zaman dulu udah tahulah tahun berapa ya, tahun 80-an aja punya Land Cruiser baru, hardtop kan Land Cruiser. Tetapi bapak saya nggak ada namanya minta-minta ke nenek saya untuk ini nggak ada. Dia pokoknya oke, setelah menikah mandiri ya, kalau misalnya ada sawah gitu kan dikasih orang tua, ya udah sebagai modal, sebagai kepala rumah tangga lah. Setelah itu ya semuanya mandiri. Itu yang saya contoh bahwa ya udah, kalau kita udah mandiri nggak usah tergantung sama orang lain, semua harus diusahakan sendiri. Itu yang saya contoh, nggak minta fasilitas, nggak minta apa-apa, dalam artian gitu aja sih, Gil. Oke, tadi ayah ya. Pak Nanang jangan ikut-ikutan ya jawabannya ya Pak. Enggak lah. Masa ayah? Kalau Pak Nanang tokoh idolanya siapa Pak? James Inisial Bond. boleh Pak. Oh James Bond. James Bond secara karakter di film atau ada orangnya khusus? Karena kan James Bond tuh pemerannya beda-beda tuh Pak. Ya, karakternya. Oh karakter. Kenapa Pak? Saya suka James Bond, saya suka Ethan Hunt. Han salah ya. Ethan Hunt. Kenapa Pak? Karena dia selalu menyelesaikan tugas-tugas yang sulit gitu. Jadi saya dari kecil memang suka menerima tantangan ya. Kalau yang gampang-gampang kasih Pak Iwan aja gitu. Tar. Pak Nanang itu kecilnya itu tahun 60 loh Pak. Belum ada Ethan Hawke gitu. Ada lah. Awal-awal SD kan sudah ada Mission Impossible. Ya dulu ya. Iya. Remington Steele masih gitu ya Pak Nanang. Steele sama The Sand. James Bond ya. James Bond-nya masih Sean Connery itu. Connery. Iya, masih belum yang sekarang. Akil belum tahu itu. Belum tahu. Akil itu masih baru direncanakan ada itu. Ini dicatat ya, teman-teman Buma dicatat ya, Pak Nanang suka menyelesaikan tugas yang sulit gitu ya. Nanti disampaikan ke Bu Una ya langsung ya. Jadi biar di note gitu. Kita move on ke zamannya di Buma nih gitu ya. Pak Nanang udah 16 tahun, Pak Iwan udah 10 tahun gitu ya. Awal mula jatuh cinta, jadi kita bilangnya jatuh cinta, bukan awal mula masuk Buma loh ya. Awal mula jatuh cinta sama Buma tuh kapan sih Pak? 10 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu, 16 tahun apalagi. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Oke, kalau jatuh cinta Buma mungkin di tahun pertama kerja ya, bukan sebelum masuk Buma saya jatuh cinta dengan Buma dulu terus pengen masuk Buma, terus terang enggak. Mungkin saya cerita aja, saya masuk Buma tahun 2010 ya, setelah transisi ya Pak Nanang, istilahnya setelah dari Pak Johan Lensa ke Delta Dunia. Sebenarnya kalau jujur-jujuran pun saya juga masuknya itu ya bukan ngelamar ya.
diajakin ditarik lah sama Juhas sama Bruce, ditawarin. Waktu itu sebelumnya saya kerja di TIS ya sebenarnya udah mapan juga, di TIS juga bagus juga kan, belum tahu Buma juga kan, waktu itu cuma ditawarin di Jakarta. Saya nggak tahu juga kenapa kok diajak Joe sama Bruce, dalam artian saya juga nggak dekat kok sama mereka, orang saya dulu di Said, Joe sama Bruce itu di HO kan, ke Said pun kalau kita di Buma mungkin bisa sebulan sekali, mereka itu orang HO 6 bulan sekali aja, baru ke site itu pun juga cuma say hello aja gitu loh. Ya saya ambil positifnya, kenapa kok saya diajak, mungkin saya mempunyai apa ya, suatu hal positif lah di mata mereka. Jadi pada waktu interview itu bukan interview, tapi dipengaruhi untuk gabung, dipanggil datang ke mana jembatan 3 itu ya, ke interview, dikasih lihat ruangannya Joe dulu di lantai 3 kan, pojokan ada peta Kalimantan kalau nggak salah Pak Nanang. Jadi dipengaruhi, weh ini Buma ini akan ini. Jadi bukan di interview apa kemampuanmu bla bla bla, tapi dipengaruhi. Pas kebetulan saya itu waktu itu lagi cuti, waktu itu kerja di site kan, dipanggil, oke, ngobrol-ngobrol, dipengaruhi untuk gabung. Ya udah, akhirnya setelah diskusi sama keluarga, oke, saya ambil Buma. Kalau bisa dibilang langsung jatuh cinta juga enggak juga, baru kenal, terus terang saya baru kenal gitu loh. Baru setelah masuk, wih, ternyata berbeda sekali suasananya dengan tempat saya bekerja sebelumnya. Di sebelumnya itu kan bisa dibilang western style lah, gila apa namanya, gayanya kan majority kan di sana banyak kan bule ya. Yang di ini ya bukan bule semua sih, tetapi banyak bule dengan ritme dan pola ya perusahaan Australia lah. Jadi nggak ada kedekatan, ya pokoknya urusan lulu gue gitu loh. Setelah selesai kerjaan nggak ada namanya harus berdekat-dekatan dengan orang, misalnya Agil nikah atau siapa nikah harus datang ke kawinannya, nggak harus gitu loh. Yang penting adalah ya kerja sesuai SOP, sesuai job desk, selesai gitu loh. Nah begitu masuk di Buma, wih kok beda ya, kekeluargaan sekali gitu loh, ikatannya itu lebih dekat gitu loh saya rasakan ya. Nah situ saya baru istilahnya wah asik nih, saya ini kan orangnya paling seneng tuh sosialisasi, ngobrol-ngobrol, ngawur ngalor ngidul, ketawa-ketawa, ketiwi-tiwi gitu kan, saya seneng tuh. Nah, wah ini cocok ini gitu, cocok untuk kerja di Buma karena apa? Kekeluargaannya itu yang mungkin bisa saya bilang saya di perusahaan sebelumnya ya nggak terlalu ini karena berbeda style ya, berbeda stylenya. Setelah masuk dan diberi kepercayaan, nasional itu dipercaya gitu loh, buat prosedur, buat strategi, buat kebijakan dan lain sebagainya macam. Saya masuk kan langsung waktu itu langsung posisinya udah manajer ya, diberi kepercayaan dan lain sebagainya macam. Kalau di perusahaan sebelumnya mungkin enggak, untuk nasional itu kalau sekarang mungkin sudah berbeda ya. Kalau zaman dulu itu bisa dibilang kami itu kalau nasional itu di perusahaan sebelumnya mentoknya superintenden aja, karena untuk manajer up itu bule semua gitu loh, dan semua SOP semua ini bahkan semuanya kiblatnya ke TAU, TIS Australia ya, SOP dan lain sebagainya macam, tinggal di sini adjust sedikit aja. Jadi untuk berkreasinya itu kurang gitu loh, Gil. Jadi menjalankan aja yang sudah ada. Nah, di sini saya bisa berkreasi nih. Saya bisa ini nih, membuat SOP, membuat strategi, belajar dengan vendor, belajar dengan yang lain-lain dan lain sebagainya macam. Itu passion saya nih, cocok nih kayak gini. Nasional dipercaya gitu loh. Kita bukan orang kedua lagi, kalau di sini kelas utama malahan. Itu yang membuat saya ya makin cintalah dengan Buma inilah. Nah, sampai sekarang ini ya masih cintalah, cinta mati. Yeah. Itu sih, Gil. Cinta mati loh. Ya, semoga Buma juga cinta saya ya, Gil. Seumpama Buma cinta saya, ya saya cinta mati. Oke, bukan berarti pindah dari sana karena memang nggak bisa ini ya Pak, ya harus jadi bule dulu ya untuk ini. Tapi saya di sini satu, Gil, yang mundur, Gil, di Buma ini. Bahasa Inggrisku parah sekarang, Gil.
nggak pernah kepake. Kalau dulu di sana dikit-dikit bahasa Inggris. Makanya kalau meeting efektif di sana di perusahaan itu, meetingnya efektif, cepet aja. Kenapa? Nggak ada yang bisa ngomong, ya udah selesai gitu. Kalau meeting bahasa Indonesia banyak berdebatnya aja. Mungkin itu lebihnya kalau meeting bahasa Inggris, lebih cepet gitu loh. Yes. Ini sharing. Ini pengalaman yang sama dengan tim kita gitu ya. Dulu mungkin teman-teman tahu gitu ya, kita punya BOD juga expat gitu ya, Pak Jason gitu ya. Ketika ketemu Pak Jason, kita memilih lebih yes dan no saja jawabannya. Oke, ini butuh belajar juga nih orang Buma nih ya, bahasa Inggris ya sama Pak Iwan ya, Pak. Oke, Pak Nanang. Kalau Pak Nanang gimana, Pak? Kapan first time falling in love with Buma? Ketika kita rekrut orang-orang baru ya, dalam hal ini dulu itu kita mulai program MT, zaman saya itu mulai program MT gitu. MT pertama dan seterusnya gitu ya, atau rekrut basic operator gitu ya. Nah dari situ saya mulai nyaman ini, karena saya dulu di bagian services, jadi rekrut orang, pecat orang, itu pekerjaan saya gitu. Saya ketemu banyak orang, banyak karakter. Nah dari situ saya mulai jatuh cinta nih sama Buma ini gitu ya. Dan dari awal diminta untuk bikin sistem. Jadi dulu itu nggak ada sistem. Jadi sekarang kan ada SAP ya. Sebelumnya itu ada kita pakai vendor namanya Lensa, bikin HRIS. Jadi bikinnya kayak personalia gitulah. Jadi mulai dari bawah membangun, kemudian sampai akhirnya bikin SAP. Jadi mungkin karena saya waktu itu juga suka setup, suka bikin sistem dan seterusnya, itu yang akhirnya saya membuat saya jadi jatuh hati itu sama Buma. Terus yang kedua karena memang benar kata Pak Iwan ya, suasananya kekeluargaan banget gitu. Kita mau ketemu dari level bawah sampai level atas itu kayak nggak ada barrier, nggak ada sekat-sekat gitu. Ya, kebetulan saya juga sebelumnya di perusahaan United Tractors yang kulturnya atau budayanya sama gitu. Jadi saya nggak terlalu kesulitan untuk menyesuaikan diri. Justru saya bertugas untuk memperkuat budaya kekeluargaan, budaya caring dan seterusnya itu. Bersyukur sampai sekarang budaya yang seperti itu tetap dijaga sehingga yang muda-muda juga bisa merasakan gitu. Ya, yang baru-baru juga bisa merasakan ya. Itu sih, Gil. Oke, itu tahun berapa Pak? Saya mau cerita sedikit, Gil. Di awal-awal masuk ya, Gil. Awal masuk hari kedua itu saya dicuci lah dalam tanda petik, dicuci oleh Pak Suhar. Nah, ceritanya kan saya masuk nih. Dulu Pak Suhar itu GM-nya Plan. GM Plan. Nah, waktu itu kan masuk. Hari pertama kerja setengah hari kan, ketemu Pak Kris dulu urusan dokumen dan lain sebagainya macam. Terus ke lantai 2 udah nggak ada, beliau udah pulang. Besoknya saya langsung berangkat ke Balikpapan, raker. Saya kenalnya cuma sama Bapak Saipul aja. Nah, pagi-pagi di hotel hotel di Aston kalau nggak salah ya di Aston. Pagi-pagi pas sarapan, saya kan nggak ada yang kenal semua, Gil. Yang saya kenal kan cuma Bapak Saipul udah kenal satu aja, yang lain Pak Rohman waktu itu ke Said, Pak Sumardi masih di Said nggak kenal juga kan. Pagi-pagi sarapan ya saya duduk sendiri, orang nggak ada yang kenal, duduk sendiri. Ke Bapak Saipul baru datang kan, Pak Iwan, ayo saya kenalin. Oke, langsung diajak kenalan ke Pak Suhar. Pak Suhar, ini kenalkan Pak manajer baru bla bla bla. Oh, ini yang manajer baru, Mas. Buma ini bukan Western Company, Mas. Buma ini dibangun dengan kekeluargaan. Kamu nggak bisa cuek-cuekan ini. Wah, kaget saya. Pagi-pagi di restoran hotel itu banyak orang kan. Wah, maaf Pak, saya juga belum kenal. Ingat ya, Buma ini dibangun kekeluargaan. Wah, langsung yang ada di situ tak salamin semua, Gil. Nggak tahu orang Buma atau enggak, pokoknya semua yang ada di tiket situ pokoknya tak salamin semua. Iwan Pak. Padahal nggak tahu Buma atau enggak, orang nggak ada yang kenal kan. Tapi ya dari situ adalah
oke, Buma ini memang kekeluargaan, saya harus merubah style saya gitu loh. Dari yang sebelumnya cuek-cuek aja perusahaan yang individualisnya tinggi lah. Oke, ternyata culture-nya seperti ini. Kalau saya mau sukses, saya bisa diterima semua orang, ya otomatis ya saya harus harus merubah. Sorenya langsung saya temenin Pak Mardi itu berenang tuh, padahal saya nggak hobi kan. Kepaksa saya demi ngambil hatinya si kakek satu itu, ya kepaksa saya temenin berenang. Itu yang selalu dia ingat itu. Kamu temenin berenang, pengen kenalan aja. Ya iyalah Pak, biar dekat lah kita, saya bilang gitu loh. Intinya ya harus adaptasi aja, Gil. Kalau nggak adaptasi ya mungkin saya nggak akan cocok di Buma kalau nggak bisa beradaptasi kan. Tapi itu sih Gil namanya. Saya pertama kali kenal Pak Iwan juga, ya memang saya ngelihat dari awal memang punya kelebihan ya Pak Iwan ini ya. Khususnya kelebihan berat badan ya Wan ya. Dibandingkan manajer lainnya kurus-kurus. Dulu waktu di TIS cateringnya beda Pak, keju semua isinya ya Pak Iwan ya mungkin ya. Oke, sekarang kita Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita akan main game habis ini sama Pak Nanang sama Pak Iwan. Kira-kira nih, orang yang paling berpengaruh di Buma dalam kehidupan berkarirnya Pak Iwan siapa, Pak? Kalau di Buma ya, sebenarnya banyak sih yang berpengaruh ke saya. Kalau yang pertama malah yang berpengaruh ke saya itu tim saya. Tim saya yang ada di Jakarta waktu itu khususnya ya. Karena apa? Dari situ kan saya banyak belajar sebagai seorang manajer yang baik, sebagai seorang leader yang baik, seperti apa sih menghadapi, apalagi banyak kan anak-anak muda tuh di sana. Ya kebetulan sih, ya saya juga masih muda juga kan, jadi ngobrolnya nyambung. Itu yang paling berpengaruh ya teman tim saya itu yang pertama. Yang kedua ya otomatis ya mentor-mentor saya lah. Yang pertama misalnya dulu ya Juha sama Bruce, bagaimana ya meskipun dia setel dia seperti itu, tapi banyak hal yang bisa saya pelajarin. Setelah itu ya Pak Mardi ya kan, banyak juga saya belajar dari Pak Mardi. Yang bagus-bagus saya ambil, yang nggak bagus ya nggak diambil. Pak Indra saya tentunya juga belajar sama beliau bagaimana khususnya deal dengan people ya kan, menghadapi people seperti apa. Beliau ini kan sangat luar biasa lah untuk belajar melihat karakteristik orang, belajar menghadapi orang, dan tentunya rekan-rekan yang lain juga, Pak Nanang dan Pak Akil juga, dan semuanya berpengaruh dalam hidup saya ini. Kalau nggak ada satu, kepingannya kan nggak lengkap puzzle, jadi semuanya. Waduh. Oke, kita aja, Gil. Seru banget nih jawabannya Pak Iwan. Ini disapa dulu nih, ada timnya Pak Iwan loh ya. Ada Mas Bambang, ada Mas Juli. Ini aku apal banget nih ya. Ada Mas Vicky. Ini adalah timnya Pak Iwan yang kalau di Buma HO tuh terkenal sebagai pelan ceria ya. Itu pokoknya paling heboh, paling ceria. Itu hadir itu saya bayar dulu tadi, Gil. Udah saya transferin semua itu tadi. Tim alay. Tim alay. Itu tadi kita sore itu nego harga untuk hadir di sini tuh. Enggak, Pak, saya ikhlas di sini, Pak. Bener. Oke, kalau Pak Nanang seperti apa Pak Nanang? Yang pasti atasan-atasan saya ya, dan yang paling berpengaruh mungkin saya mesti sebutin bapaknya Agil ya. Mau dipanggil apa? Pak Kristianto namanya, Pak Kristianto Sepuh namanya. Kenapa saya mengidolakan dia ini apa ya? Pak Kris ini orang yang integritinya saya banyak mencontoh integritas dari beliau gitu ya. Kemudian yang paling saya ingat juga dia berani mengutarakan yang benar meskipun ke semua orang gitu ya, ke presiden director, kepada PM yang zaman dulu kayak kaisar gitu ya. Nah dia berani aja ngomong gitu. Jadi selama dia merasa bahwa itu hal yang benar, yang baik buat organisasi dan seterusnya, dia ngomong meskipun kadang-kadang nggak populis gitu ya, dibenci dari semua orang dan seterusnya, tapi dia berani menyatakan itu gitu ya. Dan saya juga confirm ke atasan-atasan beliau di Astra maupun ini, beliau juga terkenal karena itu gitu ya. Ya, jadi dari awal memang
Pak Kris ini ya. Kemudian ya pasti Pak Budi Kuanto, kemudian direktur-direktur yang lain yang pernah bekerja dengan saya banyak belajar dari beliau. Dan yang terakhir adalah dengan Pak Indra Kanuna pasti ya. Ya karena Pak Indra Kanuna salah satu orang juga yang walk the talk gitu ya. Jadi dia menjalankan apa yang dia ucapkan. Nah itu menurut saya untuk di HR penting banget. Begitu. Pak Nanang, ada nggak yang sifatnya Pak Kris Sepuh itu yang nurun ke Agil 1 aja, ada nggak itu? Ada. Oh, ada. Ada ya. Pak Kris Sepuh dan Agil ini adalah orang yang tidak bisa melihat mikrofon nganggur gitu. Oh. Jadi kalau ada gitar atau ada alat musik, terus ada mikrofon, nggak bisa diem dia. Woi bos, bos. Ini benar. Salah satu orang yang sangat mempengaruhi karir saya ini di Buma ini ya. Oh iya, yang nahan kamu di Buma kan aku. Akhirnya jadi bos. Salam kenal Pak Kris. Ya. Sebelumnya kita pernah ketemu ya Pak Kris. Salam buat semuanya. Ini Nanangnya anak kesayangan saya ini. Selamat berjuang, Nang. Oh iya Pak. Iya bos. Ya jadi Pak Kris ini. Kok Pak Nanang grogi sih Pak? Satu juga grogi tuh. Yang saya ingat dari Pak Kris juga satu yang selalu membekas di saya juga, beliau ini mengajarkan saya sesuatu yang nggak mudah gitu. Jadi yang sulit-sulit itu Nanang suruh ngadepin. Mau ada demo masyarakat, mau ada demo karyawan, Nanang harus maju. Iyalah. Harus di uang dikai sing angel-angel. Iya, kalau mungkin dikasih yang muda-muda, saya mungkin nggak jadi kayak sekarang ya Pak ya. Iya. Ya itu karya saya buat kamu cuman itu. Iya. Mengajari dalam kesulitan. Iya, bagaimana dibenturkan pada kesulitan untuk menyelesaikan, kan gitu dah. Yes. Ya wis, sehat kabeh yo. Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Oke. Pak Nanang kaget langsung Gil. Gak ada di skrip ini, gak ada di skrip ini, Bang. Oke, baik kalau begitu kita sebelum ke Bumaner ini gitu ya, kita ada sedikit game. Selintang boleh kita tampilin satu gambar, kita akan tes kepribadiannya Pak Nanang sama Pak Iwan ya. Nah, kira-kira apa yang diceritain tadi benar nggak Bang? Nanti akan dijawab dua ikutan aja, pilih mana yang saya sebutkan, masuk kepribadian yang mana ya. Oke, silakan, sudah terlihat gambarnya? Nah, ini ada gambar ya, ada terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Kira-kira nih, dari siluet ini, mana orang yang paling bahagia? Nah, dipikir dulu. Kita mulai dari Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Siluet mana, Pak? Saya, gambar ini? Ya. Pilih yang nomor 4. Nomor 4 yang paling bahagia ya. Kalau Pak Iwan? Nomor 1, Gil. Nomor 1 paling bahagia. Ini Bu Manas yang lain ada yang mau jawab, silakan di fitur chat ya. Kira-kira dari 4 siluet ini mana sih yang paling bahagia? Silakan. Ini aku bacain ya. Menurut karakter, menurut jawaban dari Pak Nanang dan Pak Iwan ya. Kalau yang menyebut siluet 1, Pak Iwan tadi ya, berarti Pak Iwan itu memiliki sensitivitas yang kuat ya. Tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah hati. Wih, cocok ya dengan omongan yang tadi ya. Mau belajar gitu ya. Dan ini Pak Iwan ini tipe orang yang cuma tahu antara suka atau tidak suka gitu ya, bahagia atau apa yang dia sakitin. Jadi tidak ada yang gray area gitu ya. Tipenya seperti itu. Benar nggak Pak Iwan?
Wih, gue sekali tuh, Gil. Gue banget ya, gue banget. Nah, Pak Nanang berbeda. Menurut beliau adalah siluet 4 yang paling bahagia. Ya, kira-kira apa nih? Ya, siluet 4 ini menjelaskan bahwa Pak Nanang itu adalah seorang pengamat. Ya, nah Pak Nanang itu suka memperhatikan segala sesuatu. Ya. Dan memiliki kepekaan. Jadi Pak Nanang ini bisa mendeteksi kebohongan dan motivasi tersembunyi seseorang. Bener nih, suka Mission Impossible, makanya nih begini. Bener ya, Pak? Ya sesuai kan? Luar biasa. Ini tes-tesan ya. Ini teman-teman Bu Manus nggak ada yang mau ikutan nih. Nomor berapa nih jawabannya? Oke. Banyak, ada yang 2, ada yang 3 tuh. Ada yang 3 tuh, ada yang 2. Alan Maris 1. Ini sepertinya di saya chatnya nggak jalan ini. Sinyal Aryo ini. 2. Oke, berarti tadi 14 sudah disebutkan. Ya, siluet 2 itu adalah orangnya ya. Jika Anda memilih anak pada gambar nomor 2 ya, Anda itu mengkarakterisasi diri Anda sebagai orang yang pendiam ya. Bagi Anda hal yang mendasar adalah rumah dan keluarga Anda ya, dan Anda lebih suka aktivitas yang tenang daripada mengambil resiko ya. Tadi yang 3 banyak ya, Pak Nanang ya. Ini saya fitur chatnya nggak kelihatan ternyata. Ada 3 Devi, 3 Pawela, 3 Ini 3 itu bisa digambarkan sifatnya adalah emosional dalam hal yang baik ya. Bagi Anda yang memilih gambar anak nomor 3 ya, perasaan Anda adalah segalanya. Jadi ukuran semua hal adalah bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya perasaan ini yang justru bisa merubah Anda menjadi orang yang sangat efektif, tetapi juga kadang jadi melo. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini bisa dites gitu ya ke anggotanya gitu ya. Anggota timnya suruh ngeliat gambar ini dan memilih ya gambarnya ya. Oke, Pak Nanang sama Pak Iwan, sebentar lagi kita akan balik ke Pak Nanang sama Pak Iwan, tapi sebelumnya kita akan nonton satu video dulu ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan beberapa Bumaners yang lainnya. Silakan videonya ditampilkan dulu. Sudah bisa? Videonya, ayo Lintang, silakan video. Lintang, videonya ditampilkan Lintang. Oh belum, belum ya. Kayak main petak umpet. Lintang. Tidak bawa adik belum mbak, belum. Seolah-olah awal dewi itu nanggung uripe dewi. Jadi kalau mama sama saudara ngontek kita, biasanya ngontek atau ngontek. Wah itu cepat matikan. Calling, urung sempet nyanding. Videonya udah kelihatan? Kelihatan. Sudah. Move on. Girdas, geger karena cintaku kandas. Disposal, ditinggal putus, hati terus menyesal. Styling phone, sepisan raeling, diputus lewat telepon. Grader, geran, disedai cewek minder. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Oke. Seru ya videonya ya. Nah, di sini sudah ada ya Mas Cuncun. Nah, Mas Cuncun ini sebenarnya merupakan operator grader di SDJ
dan juga founder dari Instagram dan podcast ngerantau.id ya. Jadi kalau video yang tadi dilihat di awal itu adalah karya Mas Cuncun dan teman-temannya gitu ya. Di sini juga ada Sri Devi ya, yang merupakan Superintendent GS, yang merupakan dibilang ya sama anak-anaknya adalah ibunya Bu Maki Deko yang paling kreatif gitu ya. Tadi juga ditampilkan beberapa karya dari aktivitas-aktivitas yang di-create sama tim kreatif di Bu Maki Deko. Dan di sini juga ada Dini adalah foreman dari PSCM di Buma IBP, yang mana nih tipe-tipenya hampir sama Agil sebenarnya nih. Serba pengen bisa gitu ya, bukan bisa tapi pengen bisa gitu ya, dari Zumba, nyanyi, MC dan segala macam gitu ya. Dini juga disebutnya sebagai perempuan paling bisa di Buma IBP. Silakan kita sambut yang meriah untuk 3 Bumaners ini. Silakan dinyalakan kameranya. Nah, ya ini dia. Halo semuanya, apa kabar? Senyumnya itu loh. Ini nggak pengeluaran, banyak kan? Baik, Mbak Agil. Baik. Oke, nih pertanyaan buat Mbak Dini, buat Mbak Devi, sama buat Mas Cuncun gitu ya. Kalian kan sebenarnya sudah berperan masing-masing ya. Ada yang jadi operator, ada yang jadi superintendent, ada yang jadi foreman dengan kerjaan yang udah banyak gitu ya. Kalau dilihat dari kegiatannya kalian yang tadi di video tadi, kok kalian masih sempet sih? Dan apa sih yang mendasari kalian untuk bikin sesuatu hal yang di luar kerjaan kalian sebenarnya? Dari Mas Cuncun dulu deh. Kalau aku itu sebenarnya karena apa ya? Ya untuk misi itu sih, itu tuh sebuah keresahan sih Mbak sebenarnya. Sebuah keresahan yang akhirnya kita bentuk komedi dan divisualisasi berbentuk video. Sebenarnya cuma kayak gitu. Dan juga talent-talent teman-teman Gradit. Teman-teman Gradit itu banyak Mbak yang punya talent yang lebih. Daripada menyanyikan talent, akhirnya saya suruh untuk ikut acting. Sudah mendirikan ngerantau.id itu dari tahun berapa Mas Jun? Baru tahun ini bulan pandemi April, pandemi COVID, bulan Maret itu ada 4 founder di dalamnya. Ada Halo Mas Cuncun. Suaranya terputus ya, Mas Cuncun ya? Halo, oke, terputus ya? Mbak Devi? Ya, Mbak Agil. Sepertinya Mas Cuncun terputus nih ya, untuk sambil Mas Cuncun tersambung lagi dengan kita. Mbak Devi masih dengan pertanyaan yang sama. Ini kalau di Mbak Devi, kalau di meeting, itu ya paling suka, aduh, ada lagi, tapi tetap dikerjain sama dia. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari kamu untuk tetap melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif ya, sebenarnya tuh mikirnya lebih gitu kan. Gimana Mbak Devi? Apa ya, kalau aku sih Mbak Agil sebenarnya aku tuh makin sibuk makin sehat, mungkin sama ya kayak Mbak. Wah ini Mbak Agil ibuku nonton nih. Halo Mama. Baru masuk tuh dia. Nah, jadi kalau aku tuh lebih ke itu sih, makin aku sibuk, aku makin ngerasa sehat, makin ngerasa lebih produktif gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah, biasanya kalau dari dulu kan aku emang dari kecil tuh udah diajarin untuk itu ya, melakukan sesuatu yang di luar kerjaan gitulah ya. Nah, yang paling menyenangkan itu adalah saat kita bisa ngelihat ada orang yang menyukai apa yang kita kerjakan itu gitu. Walaupun kecil misalkan, tapi dia bisa senyum, ketawa, terhibur, itu udah jadi satu hal yang luar biasa buat aku sih. Gitu Mbak Agil. Oke, jadi yang penting bermanfaat buat orang lain ya, Bude ya. Dan tadi cukup satu kata yang bagus gitu ya dari Mbak Devi gitu ya. Jadi makin sehat gitu ya. Itu yang sebenarnya mindset yang harus ditanam gitu. Apa yang kita lakukan yang bermanfaat buat orang lain gitu ya, berasanya adalah di diri kita gitu ya. Oke, nah Mbak Dini, halo Mbak Dini. Waduh udah lama banget nggak ketemu, terakhir ketemu 2018 kayaknya di BP. Mbak Dini, halo. Halo, Ya, halo Mbak Agil. Halo semuanya. Baik. Ya, apa kira-kira yang mendasari kamu gitu? Kan
kan jadi instruktur Zumba tuh kan nggak gampang gitu. Dan dari situ perlu belajar. Apa sih sebenarnya mendasari kamu untuk mau melakukan hal itu? Sebenarnya memang dasarnya saya itu orangnya nggak bisa diem ya. Sebenarnya nggak bisa diem. Kalau misalnya di satu posisi saya harus diem gitu, sebenarnya malah nggak kreatif gitu, nggak kreatif. Jadinya pengen aja nyobain sesuatu gitu yang bisa membuat orang lain ikut gerak gitu kan. Nah, jadinya untuk semuanya itu sih sebenarnya saya ingin lebih mengajak sih kepada rekan-rekan, apalagi kayak di Buma IBP ya gitu kan, banyak kemarin rekrutan karyawan baru gitu kan, kita masih baru di sana, banyak karyawan baru, karyawati baru. Saya pengen membuat mereka bahwa mengenal Buma itu kayak gini loh gitu kan. Buma itu kekeluargaannya kuat banget. Jadi jangan sendiri-sendiri. Ayo kita bareng-bareng dah gitu. Jadi ya coba aja semuanya gitu. Oke, berarti pengen Buma Ibu rame gitu ya, mumpung masih awal-awal dulu ya, malah jadi keterusan ya kamu sampai sekarang ya. Iya, karena corona ini aja kita jadi Zumbanya agak terhenti gitu. Ini profesi-profesi kayak gini perlu dirotasi juga ya Pak Nanang ya. Jadi biar rata gitu. Oke, Mas Junjun udah bergabung sama kita? Suaranya sudah oke? Halo Mbak, udah dengar? Ya, Mas Junjun, sebenarnya ngerantau.id itu kan nggak cuma kamu doang kan? Itu kan ada macam tim gitu ya? Ya. Nah, gimana cara kamu bisa ngajakin teman-teman kamu untuk berbuat hal yang sama itu tadi, dagelan seperti itu? Sebenarnya karena apa ya, setiap teman-teman kebanyakan di grader SDJ itu kayak punya jiwa komedi tinggi tuh loh Mbak. Anaknya tuh lucu semua. Sering kita mainan video, akhirnya suatu ketika kita bikin untuk jadi suatu video visual komedi yang isinya ya teman-teman grader juga. Tapi kalau fokus untuk ngerantau.id-nya itu di dalam ada Mas Andi Yoso, dia operator grader juga. Terus ada Mas Anang Muntohir, operator grader juga. Mas Eko Kuatno, operator grader juga, dan juga saya yang kita selalu insya Allah lah selalu bikin podcast berbasis tentang perantauan di Spotify dengan basic nama ngerantau.id juga. Oke, ini sebenarnya ini ide bagus ya. Dan tadi kalau kita bicara tentang apa yang lagi viral tuh, bintang Emon itu gitu ya, punya cara yang unik dalam mengkampanyekan sesuatu. Apa yang dilakukan teman-teman ngerantau.id ini pun bisa dijadikan satu cara yang cukup efektif sebenarnya ya, buat menyampaikan campaign dari apa yang disampaikan di Buma ya Mas. Ini ya, siap menerima job ya Mas ya. Oke. Nih, kalau saya cerita pengalaman gitu ya, nggak banyak sebenarnya teman-teman yang memang mau melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya gitu ya. Apalagi teman-teman yang saat ini di site pastinya juga udah penuh dengan pekerjaannya setiap hari dan harus ada jam istirahat yang cukup panjang gitu ya. Nah, kalau aku boleh cerita ya, pernah satu pengalaman gitu ya, pada saat dulu aku kan hobinya kan sebenarnya nge-MC kayak gitu-gitu kan, ngelawak ya dikit-dikit walaupun garing gitu ya. Nah, pernah nih ada yang bilang nih pada saat aku datang gitu ya, wah ada Subten hahaha ini datang gitu ya. Nah, itu pengalaman yang cukup mengena gitu ya. Nah, kalian pernah nggak punya pengalaman yang sebenarnya agak-agak bikin kalian down gitu dalam melakukan hal yang sebenarnya bukan pekerjaan kalian loh, bukan pekerjaan inti kalian gitu. Mas Cuncun gimana Mas? Kalau dari saya ya pasti pernah Mbak, kayak saat kita bikin video itu kan kayak seakan grader itu nggak kerja, padahal kita tuh udah kerja, saking sibuknya kita kerja itu malah kita nyela waktu untuk bisa ceria lewat video-video itu. Sebenarnya itu sih. Oke, berarti pernah mengalami ya, dan itu tidak mendemotivasi kalian ya, tetap berkarya ya, habis itu ya? Alhamdulillah Mbak, tetap berkarya. Teman-temannya ada di sini nggak? Di grup ini nggak? Ada. Ada. Good. Bagus. Ada siapa aja? Oh. Ini itu tim bayangan. Tim bayangan itu. Bayangan. Kurang ajar bayangan. Waduh, ya. Ini ya. Ini Mbak. Tim bayaran. Setiap kita bikin video, itu
pasti saya konsultasinya sama Pak Ryoko. Nanti kalau Pak Ryoko bilang, wah ini videonya nggak layak tayang ini, ya nanti nggak jadi tayang. Oke, Pak Ryoko kameranya dinyalain dong, kita kangen nih. Aduh. Sik. Oh, stay. Dandan dulu ya. Oke, Pak Ryoko nanti kita mintain pendapat ya. Kalau dari udah nyala. Udah nyala nih ya. Nah, Pak Ryoko ini adalah superintenden LC di Buma SDJ ya. Tadi kalau ngelihat dari bakatnya teman-teman di operator grader nih, sebenarnya terbaca nggak nih bakat-bakat seperti ini nih sama timnya Pak Ryoko? Tak bawa ini dulu. Masih benerin poni ya Pak ya? Kita kelihatan ini. Nah. Lo kok giginya utuh? Mbak. Bagus semuanya Mbak Agil. Ya, gimana Pak Ryoko? Ya, pokoknya serba ini bagus lah. Kalau menurut saya itu membawa suasana yang lain daripada yang lain, Mbak. SDJ. Itu Mbak Agil. Oke, Pak Ryoko didukung terus ya teman-teman ya Pak Ryoko ya. Oke, dari Mbak Devi deh. Mbak Devi, kira-kira pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak gitu loh? Tentu saja dong. Ya, jadi apalagi di site ya Mbak Agil ya. Kita kebetulan kan biasanya yang ngurusin kayak beginian di site itu pasti orang-orang support tuh. Nah, biasanya ada dua pola pikir ya yang terjadi. Pasti ada yang merasa itu hanya buang-buang waktu percuma gitu kan, tapi ada juga yang dia mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau aku sama tim Diki Deko itu biasanya hanya akan fokus kepada yang pertama, berapa banyak senyum sih yang kita dapat dibandingkan berapa banyak cibiran yang kita dapat gitu ya. Tapi yang kedua, kita juga fokus kepada cibiran yang kita dapat itu kalau dia punya isi gitu ya untuk bikin kita lebih baik, ya kenapa enggak untuk kita dengerin gitu. Jadi semua orang itu sebisa mungkin kita apresiasi keinginan dan kebutuhannya gitu loh Mbak Agil. Oke, itu yang memperkuat salah satunya ya Mbak Devi ya. Kita senyumnya aja dulu yang kita dapat ya Mbak Devi ya. Soalnya udah terlatih ya. Oke. 8 tahun di DS, gitu kan. Jadi udah terbiasa tuh. Ya, memang challenge-nya seperti itu ya di teman-teman yang mungkin Mas Cuncun, Mbak Devi atau Mbak Dini gitu ya. Bagaimana tetap tersenyum gitu ya dalam kondisi apapun nih. Oke, Mbak Dini, gimana? Mbak Dini punya cerita apa? Kalau kita di set sih saya biasanya karena memang dari office dan di warehouse itu kita terpisah ya, jaraknya terpisah karena kita dekat dengan workshop, tidak dekat dengan office. Jadi kadang di sela-sela jam istirahat setelah makan kita atau bahkan kita lagi makan gitu kan, kita lagi saya suka buat TikTokan gitu sama anggota. Kebetulan anggotanya juga gila juga bareng sama kayak saya. Jadi ya cocok aja gitu, apalagi kita satu fandom yang sama, kita EXO-L gitu ya, jadinya ya sama-sama suka K-pop ya udah, jadinya kita suka buat gila-gilaan gitu, kadang kita posting di story dan lain sebagainya, dan ya kami dapat cibiran juga sih, dapat cibiran yang bilang, itu mereka nggak kerja, itu nggak ada kerjaannya, orang kerjanya TikTokan doang gitu kan. Ya itu padahal kita buatnya di sela-sela jam istirahat kami gitu kan. Cuma pas postingnya mungkin pas pulang kerja atau pas lagi kerja gitu coba posting gitu kan. Nah, mereka pikir ya pada saat kami kerja aja gitu kan kami lakukan itu. Padahal di sela-sela jam istirahat kami ya. Apalagi sih agak nggak enak gitu ya. Cuma ya kita happy aja sih, karena kita happy kita nggak dengar yang kayak gitu. Lagian juga kerjaan lancar-lancar aja kok, nggak ganggu gitu ya, aman aja ya. Sampai kita suka dibilang kalau misalnya kita ngurus dokumen, administrasi ke office suka dibilangin, cewek TikTok begitu. Ini nggak masalah sih. Ya inilah kami gitu, inilah kami. Mungkin dari situ bikin mereka bahagia ya, up to you lah. Gitu aja sih Mbak Agil.
Oke, ini luar biasa banget ya. Tepuk tangannya dulu dong Bu Manas buat tepuk tangan itu loh. Sempat-sempatnya memikirkan bagaimana membuat orang lain bahagia di sekitarnya terutama ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan ke kuis dulu ya sebelum kita ngobrol lagi. Kuis untuk karena kebetulan saya nggak bisa ngelihat chatnya karena jaringan saya lagi jelek di sini. Saya minta tolong ke Pak Iwan lah ya. Pak Iwan untuk ngeliatin siapa yang mengetik Jajaplix duluan di chat ya di layarnya Pak Iwan ya. Nah itu yang akan berhak untuk menjawab. Lintang silahkan ditampilkan gambarnya. Ya, ini kuis. Ditampilkan gambarnya. Oke. Baik. Jadi, pasti pada tahu nih ya, akhir-akhir ini lagi heboh gitu ya, sentimen negatif dari beberapa netizen tentang Buma ya. Nah, kuisnya gampang aja nih. Siapa ya yang ketik Jajaplix duluan bisa memberikan opininya terhadap filosofi dari gambar yang ditampilkan ini ya. Nanti akan mendapatkan poin hadiah ya. Silakan. Siapa yang mengetik Jajaplix duluan? Pak Iwan minta tolong disebutkan namanya Pak Iwan. Srinita. Nita. Silakan. Mbak Nita kemudian dijawab filosofi ini. Kenapa Nita menjawab? Karena dia yang mendalami kasus ini ya. Silakan Mbak Nita, filosofi dari gambar ini. Halo Mbak Agil. Filosofinya yang aku lihat adalah apa yang kita lihat di layar itu belum tentu sesuai dengan kebenaran atau faktanya. Begitu. Betul. Ada lagi? Jadi sebelum kita membuat suatu statement atau komentar itu harus diketahui dulu fakta sebenarnya seperti apa. Begitu. Oh. Itu sih Mbak Agil dari aku. Pak Iwan, setuju dengan jawabannya Mbak Nita, Pak Iwan? Oh, setuju dong. Teman dilatih kok. Hadiahnya Pak Iwan. Kayaknya mungkin ada yang punya insight lain kali ya. Yang nama kedua di bawahnya Mbak Nita siapa? Oni. Enggak, Oni. Bukan, kalau di tempat saya Oni. Oke, Mas Oni, silakan. Silakan Mas Oni. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat dari gambar ini kan memang kadang itu media itu hanya menampilkan secuil dari semua total peristiwa yang ada. Jadi kalau misalnya kita dapat sesuatu yang hanya secuil-secuil itu, nah bagusnya kita kaji lagi apakah itu hanya secuil atau sudah besarannya. Oke, Pak Nanang gimana, setuju dengan jawaban Mas Oni? Masuk on. Masuk. Mantap. Baik. Oke, berarti hadiahnya jatuh poinnya ke Mbak Nita dan Mas Oni ya. Oke, luar biasa sekali. Betul sekali insight yang kita dapat gitu ya. Mungkin beberapa teman Bumaners tahu gitu ya apa yang terjadi gitu ya. Artinya segala sesuatu berita apapun yang terkait dengan Buma, cek dulu faktanya. Nah, ya, dengan orang-orang terpercaya. Ini sudah ada orang-orang terpercaya loh. Di sini ada Pak Nanang, Pak Iwan, ada Mbak Devi, ada Mbak Dini, ada Mas Cuncun bahkan ya. Jadi jangan main posting dan jangan main komen aja. Setuju ya sampai sini Bumaners ya? Setuju. Oke, kita lanjut lagi ngobrol ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi buat Pak Iwan sama Pak Nanang nih ya. Pak Iwan, Pak Nanang, jalan hidup yang sekarang ini nih, yang sekarang banget ini nih gitu ya, yang 10 tahun dan 16 tahun ini, apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan? Nah, Pak Iwan. Ya kalau sekarang ini ya sudah sesuai yang saya inginkan sih. Oke, bisa bekerja explore semualah, diberi kepercayaan oleh manajemen untuk membuat improvisasi dan lain sebagainya macam, itu sangat luar biasa. Ini udah sesuai jalannya lah dalam komunikasi, teman-temannya yang renyah-renyah kayak gini. Ya pas-pas aja Pak gini. Oke, sudah sesuai ya. Tidak mau ditambahin lagi ya Pak ya, kerjaannya maksudnya. Oh, siap aja kalau pekerjaan. Selama masih mampu, siap.
Kalau saya sebenarnya tidak seperti yang saya inginkan gitu. Karena saya sebenarnya orangnya introvert gitu, orang yang bisa menikmati kehidupannya dengan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya kerja work from home kayak gini nih, saya menikmati banget gitu. Saya tidak suka bukan orang yang ekstrovert gitu. Jadi memang saya introvert banget gitu. Tapi pekerjaan saya itu menuntut saya harus ekstrovert gitu. Ketemu orang, mempengaruhi orang, kemudian berinteraksi dengan macam-macam orang gitu ya. Tapi karena ini sudah panggilan jiwa, kemudian dibutuhkan di organisasi, maka saya menjalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Emang kalau dengerin Pak Nanang ini langsung adem gitu ya kayaknya. Saya minum es doger. Nah, buat Mas Cuncun sama Devi sama Dini nih, hikmah apa sih sekarang kan kita lagi pandemi gitu ya, lagi corona gitu ya, dan kebiasaan baru di Buma juga pasti udah kelihatan. Contoh Mas Cuncun gitu ya, Mas Cuncun hampir nggak bisa pulang gitu ya, ternyata istrinya kemarin melahirkan dan harus pulang ya. Kalau nggak pulang kamu nggak dikenal sama anakmu ya Mas ya. Nah, kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 ini yang dihubungkan dengan passionnya kalian sebenarnya gitu ya, dalam peran kalian di Buma. Mas Cuncun seperti apa? Kalau apa yang bisa diambil? Hikmahnya saya bisa nunggu adik lama sih. Bisa nunggu anak lebih lama, bisa punya materi untuk episode ngerantau selanjutnya. Alhamdulillah. Dan video juga sebenarnya udah ada yang kegelisahan, tinggal bikin videonya aja ini. Kita tunggu videonya ya Mas ya, berarti memang ada hikmahnya. Sebenarnya ada sesuatu hal positif yang bisa kita ambil di sini ya Mas ya. Oke, kalau Mbak Devi gimana Mbak Devi? Hikmah dari corona itu, aku jadi bisa belajar banyak tentang, jadi Mbak Agil aku lagi jadi mahasiswi sekarang S2, dan dengan adanya corona itu segala pelajaran yang aku dapat di S2 itu bisa diimplementasikan di site. Terus yang kedua adalah yang kedua kita bisa, ya kan sempat lockdown juga ya. Nah, caranya kita biar nggak stres mikirin corona terus adalah dengan mengalihkan pikiran untuk mengkonsep apa sih yang mau kita lakukan di site sehingga orang-orang nggak ikutan stres. Gitu sih Mbak Agil, 2 hal buatku yang positif dari corona. Tapi semoga nggak ikutan positif ya, amin. Tetap ya tanggung jawab moral yang dikedepankan, gimana caranya membuat orang lain tetap tersenyum ya. Mbak Dini apalagi? Pasti kegiatannya banyak yang tertunda nih, udah nggak boleh Zumba, pasti Zumbanya jaga jarak banget gitu ya. Benar banget Mbak Agil. Hikmahnya yang pertama itu adalah di pekerjaan itu lebih fokus ya, karena notabene kita site IBP itu bisa dibilang di dekat kota, banyak mall, jadi kita nggak ada jalan-jalan, jadi lebih banyak waktu istirahat di rumah dan kita bekerja juga lebih produktif pastinya, karena istirahat lebih banyak ya kan. Dan yang kedua itu adalah, yang jelas kita nabung itu lebih banyak, karena pandemi ini kita nabung lebih banyak gitu, karena kita nggak jajan, kita nggak nge-mall, kita nggak kemana-mana gitu kan, jadinya ya GoFood aja kita takut gitu kan, jadinya ya masak di rumah gitu. Nah, ya pandemi ini sebenarnya ya kalau bisa dibilang kita buat kita dapetin jati diri aja di rumah itu kita jadi dapet passionnya kita tuh bisa apa buat nanti dilakukan di pekerjaan gitu sama anggota, apa yang kita bisa lakukan di sana gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya, tepuk tangan dulu. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk semua ya. Sebutkan satu kalimat ya, satu kalimat aja ya, jangan banyak-banyak ya. Satu kalimat dari kalian buat teman-teman Buma semua orangnya gitu ya di Buma. Seperti apa?
Bagel putus-putus. Ngomong apa? Oke. Sekarang sudah putus-putus? Masih udah Semuanya nyambung? nggak kayak Udah nyambung? Jogja, Mbak. Sekarang udah nyambung? Ya. Oke. Satu kalimat yang kalian bisa katakan ke Bumaners gitu ya. Untuk Bumaners yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan passion-nya di Buma. Nah, silakan Mbak Dini. Mbak Dini dulu. Oke, satu kata ya. Kalau dari saya, gerak aja dulu, jangan bilang nggak bisa. Oke, luar biasa ya. Gerak aja dulu, jangan bilang nggak bisa. Ya, kalau dari Mas Cuncun, silakan Mas Cuncun. Yang penting tetap berkreasi, tetap berkreativitas. Yang penting ada karya. Oke. Jangan lupa juga subscribe juga ya, ngerantau.id ya. Kalau Mbak Devi? Digali, dicoba, terus dipelajari. Wih. Ini tumben nih, kata-katanya halus banget. Udah sesuai skrip belum tuh? Sekarang Pananang aja. Selalu berbuatlah yang positif ya, karena hal-hal yang positif itu akan kembali ke kita dengan yang positif. Luar biasa sekali ya pernyataan dari Pananang ya. Woi, tepuk tangan lagi dong. Ini ya. Yang terakhir ada Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Lakukan dengan hati. Nah, kalau kita lakukan dengan hati, dengan ikhlas, apapun pasti akan menghasilkan hal yang positif. Oke, baik. Di fitur chat ada yang tanya jawab nggak? Ada yang nanya sesuatu? Nggak ada? Belum ada ya? Oke, baik kalau begitu Jajaplix-nya cukup sekian ya. Kalau segitu saya pengen dengar suaranya Bu Maners. Mana coba dinyalain semua mic-nya dan teriak hai. 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 Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman Bu Maners, Pak Iwan, Pak Nanang, Mbak Devi, Mas Cuncun, dan Mbak Dini yang sudah menginspirasi kita di malam hari ini ya. Sampai ketemu lagi kita di Jajaplix di 2 minggu lagi ya, kalau begitu ya. Nah, sebelum kita tutup, saya ada pantun ya. Jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa membeli pepaya. Please deh lupain mantan, mendingan kita move on ke depan ya. Asik. Thank you, Pak Iwan. I love you. Makasih sharingnya. Thank you, Pak Iwan. Makasih Pak Wila, ya ada Pak Wila. Iya, Pak Nanang. Ada Pak Iwan juga, ada Pak Leo. Kasih sharingnya, Pak Nanang. Mas Cuncun, semuanya. Terima kasih. Contain. Alpha and Omega, you know that ever go rain. So why bother complain? Yo, life is a road today if you choose the right lane. Some people focus them energy for mere pain. Never acknowledge all of the blessings them